Untuk membahas terkait peluang perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran, kita bergabung dengan peneliti Timur Tengah BRIN, Mas Nostalgiawan Wahyudi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Wawan. Selamat pagi. Ya, Mas Wawan, kalau membaca dari peluang negosiasi yang tengah dimediasi oleh Pakistan ini dan informasinya akan ada penandatanganan secara virtual nota kesepahaman sementara. Apakah Anda melihat ini adalah pintu perdamaian yang kemudian sudah terbuka antara keduanya? Arah menuju sana ya, sebetulnya sudah sangat terbuka ya kalau kita lihat perkembangan terakhir ini. Namun itu tidak luput dari berbagai hal yang meski masih mengganjal ya dari dua belah pihak. Kita sangat mengetahui bahwa dari beberapa negosiasi terakhir, meskipun penuh dengan ancaman yang diutarakan oleh Presiden Trump ya di tengah perjanjian yang ada, saya melihat bahwa sebetulnya ada keterdesakan sendiri bagi Amerika untuk memang exit dari peperangan ini karena ada fokus-fokus yang harus memang dilakukan oleh Amerika. Namun demikian kita melihat bahwa klausul dari perjanjian yang belakangan ini menurut Trump disepakati oleh kedua belah pihak memang tidak dibuka secara vulgar ya. Jadi ada beberapa yang menjadi pokok pembahasan utama, misalnya Trump mengatakan di media bahwa material nuklir akan dihancurkan dan dipindahkan, juga misalnya aset Iran tentu akan dicairkan, namun sampai Iran memenuhi sebuah kewajibannya, Selat Hormuz yang akan dibuka secara penuh dan terutama penghentian pendanaan terhadap proksi Iran yang dikatakan oleh AS terhadap kelompok-kelompok teroris. Jadi sebetulnya itu bukan informasi yang baru ya, yang sebetulnya diinginkan publik adalah bagaimana item-item itu sejauh mana disepakati oleh kedua belah pihak, dan ini yang menjadi pertanyaan yang mendasar yang sebetulnya belum secara penuh disepakati karena memang benar seperti yang dikatakan Mbak Ade tadi, ini masih draft ya. Dalam arti memang masih terjadi tarik ulur baik dari kedua belah pihak. Misalnya tone yang diungkapkan oleh Arasi ya terkait dari perjanjian ini mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang diutarakan Trump. Jadi Arasi lebih melihat bahwa adanya keterkaitan yang kuat, misalnya ketika nanti kesepakatan damai ini terjadi, Arasi menganggap Amerika sudah sepakat untuk juga melakukan penghentian perang di Lebanon dikaitkan dengan itu, dan juga komitmen untuk tidak menyerang ataupun Selat Hormuz yang sebetulnya dalam pandangan Trump itu sebuah selat yang free tanpa adanya influence dari beberapa negara yang di sekitar ya. Tetapi Iran tetap menganggap bahwa Oman dan Iran memiliki hak otoritatif meskipun secara free, tapi kontrol itu berada di tangan mereka. Dan juga kasus uranium yang itu yang memang sangat-sangat alot ya. Jadi memang benar dari sampai saat ini mungkin tingkat pemurnian itu bisa negosiasikan, tapi belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran bahwa mereka sepakat kalau misalnya penguraian dari pemurnian uranium itu bisa dihancurkan atau dibawa keluar. Dan ini yang menjadi pengganjalan secara khusus ya. Kita melihat sebetulnya mengapa ini terjadi ya. Jadi ada dua perkembangan yang cukup berbeda dari tim negosiator Amerika dengan Iran ya. Kita melihat bahwa tim negosiator dari Amerika terjadi pergeseran gara diplomatik yang lebih elastis ya. Kita tahu bahwa sebelumnya di Oman ataupun di Pakistan pada periode pertama itu negosiator Amerika dipimpin oleh Pete Hegseth, Menteri Perang, dan kita melihat bahwa keterkaitan komunikasi Pete Hegseth terhadap Netanyahu yang berada di Israel sangat intens dan juga termasuk negosiasinya keras. Jadi waktu itu sangat populer ya, dikatakan bahwa ketika dalam negosiator itu dipimpin oleh Pete Hegseth mengatakan bahwa sebetulnya Tom ready to talk but not ready to negotiate. Namun perubahan itu signifikan terjadi ya ketika Menteri Luar Negeri Amerika turun tangan ya. Jadi pendekatan diplomatis lebih kentara ya, lebih elastis kata seperti itu, dan komunikasi dengan Arasi juga lebih nyambung. Justru dengan kemajuan ini saya melihat bahwa yang terjadi stagnasi itu justru di Iran. Dengan masuknya Marco Rubio itu justru menyebabkan adanya sedikit keretakan ya di Iran, distrust dari IRGC ya, terhadap pemerintah Iran terhadap Abbas Arasi, Kementerian Luar Negeri, di mana pada titik-titik tertentu manuver ataupun
bisa kita katakan ijtihad ya, ijtihad politik yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Iran itu dianggap terlalu jauh dari target utama yang dipertahankan. Misalnya Amerika mempunyai target utama bahwa yang dulu regime change itu tidak berhasil dinegosiasikan menjadi hanya masalah nuklir, memastikan bahwa nuklir itu tidak menjadi permasalahan ke depan. Yang kedua tentang pembukaan Selat Hormuz yang sangat mengancam keamanan energi dunia. Nah, sedangkan Iran sendiri mengatakan bahwa untuk masalah nuklir ada non-negotiable dan ini masuk dalam klausul yang dinegosiasikan oleh Arasi, dan ini yang menyebabkan perkembangan yang berbeda ya ketika Amerika lebih elastis karena memang selain sekarang mengajukan Marco Rubio, memang ada keterdesakan sendiri dari Trump untuk exit dari perang ini sebetulnya dan meninggalkan kasus ini live pada Israel sendiri ya. Dan yang kedua yang perlu kita cermati adalah belum berbeda dari yang sebelumnya. Jadi baik di Oman, Pakistan ataupun yang sekarang itu tampak bahwa level trust itu masih sangat rendah. Jadi tidak ada perbedaan signifikan dari yang sebelumnya. Baik, dan artinya, ini yang menyebabkan misinformasi itu kadang terjadi. Perbedaan informasi yang diutarakan oleh Trump dan juga perbedaan informasi yang diutarakan oleh secara resmi oleh pemerintah Iran. Jadi kita melihat bahwa pemerintah Iran selama ini agak menutup ya. Jadi tidak membuka poin-poin yang mungkin bisa disepakati karena memang belum masih mengadakan tinjauan ke dalam bahasa diplomatisnya. Jadi masih melakukan penggodokan, mendapatkan persetujuan dari Khomeini, dari Mossaba, dan ini yang diutarakan oleh Arasi sebetulnya yang sebelum ini itu masih pada level yang yang masih general ya. Jadi tidak ada perubahan. Artinya Mas Wawan, perdamaian ini sepertinya masih akan menemui tantangan yang cukup berat ya untuk tercapainya kesepakatan. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan usai jeda, tetaplah di Breaking News TV One.